Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kali ini bertemu dengan saya, Sumiati. Saya berasal dari Institut Agama Islam Depok. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai moderasi beragama, di mana kita ketahui bahwasanya negara kita itu kaya akan kultur. Nah, jika berbicara kaya akan kultur, pastinya kaya akan budaya. Begitu juga dengan ras. Begitu juga dengan agama. Agama di Indonesia begitu banyak, begitu bervariasi, sehingga bagaimana kita menciptakan rasa toleransi terhadap sesama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai moderasi beragama, membangun toleransi dalam keberagaman. Nah, moderasi beragama adalah kunci keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana toleransi menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai. Nah, untuk selanjutnya, memahami esensi toleransi. Yang pertama adalah memahami perbedaan, di mana toleransi beragama berarti menghargai keyakinan orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat bersosial jangan egois, tidak boleh egois. Kita harus menghargai sesama. Kemudian yang kedua, membangun kerukunan, di mana dengan adanya toleransi mendorong terciptanya kerukunan antar suku, budaya, dan beragama. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dengan adanya toleransi agar mempererat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama dan budaya. Dengan adanya pemersatuan, semoga menjalin satu kesatuan agar masyarakat Indonesia bersatu dan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah landasan teoritis mengenai toleransi dalam ajaran agama, di mana jika dalam agama Islam toleransi tersebut menganut pada ajaran kitab suci kita yaitu Al-Quran, mengajarkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ingat prinsip tersebut. Nah, jika di agama Kristen diajarkan bahwa dalam ajaran Yesus menekankan kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Dan di agama Hindu konsepnya yaitu Vasudhaiva Kutumbakam yang menyatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Nah, di sini di antara ketiga agama di sini pada intinya adalah sama-sama memberikan toleransi beragama, di mana semua agama mengajarkan kepada umatnya dengan ajaran yang baik agar memberi pandangan kita bahwasanya harus bersatu dan bertoleransi dan bisa bermasyarakat. Nah, untuk selanjutnya, praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari saling menghormati dalam beribadah, kemudian dialog antar iman, maksudnya itu adalah dialog antar iman di sini, berpartisipasi dalam dialog antara agama, membangun pemahaman dan empati, saling memberikan wawasan dan pengetahuan antar umat beragama, dan menjalinnya kerjasama sosial, di mana dalam kehidupan bermasyarakat jika kita tidak bisa bersosialisasi, maka akan sulit untuk melakukan sesuatu. Jika kita bersosialisasi, maka akan mudah untuk melakukan hal-hal yang kita tidak pahami atau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena manusia
tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka disinilah sangat penting adanya toleransi dan kerjasama antara masyarakat. Nah, tantangan dalam membangun toleransi. Di era sekarang ini tantangan begitu berat dalam membangun toleransi, di mana adanya prasangka. Nah, prasangka inilah yang sering memunculkan prasangka negatif dan adanya radikalisme. Nah, radikalisme ini adalah paham radikal dan ekstrim terhadap suatu agama yang mengancam sikap toleransi dalam masyarakat. Ini yang sangat dikhawatirkan di kalangan masyarakat sekitar. Kemudian politisasi agama. Nah, politisasi agama, penggunaan isu agama untuk kepentingan politik. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, bagaimana kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar agama tidak disatukan dengan politik. Karena jika agama disatukan dengan politik, itu akan memecahkan tali silaturahmi atau memecahkan persatuan antar suku, bangsa, bahkan antar saudara. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, yang terakhir, kurangnya pendidikan, di mana minimnya pemahaman tentang keberagaman agama yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Nah, inilah perlunya wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya, peran pemerintah mempromosikan toleransi. Yang pertama adalah regulasi. Nah, regulasi ini membuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan toleransi. Dan syukur alhamdulillahnya di negara kita ini sudah terrealisasi dengan regulasi tersebut. Dan yang kedua yaitu pendidikan, di mana mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan nasional. Nah, ini biasanya ada di pelajaran PAI dan yang kami harapkan sebagai pendidik bukan hanya di pelajaran PAI, namun di semua pelajaran. Tolong diberikan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga itu adalah mediasi, di mana memfasilitasi dialog antara umat beragama untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa adanya kisruh, tanpa adanya pertengkaran antar umat. Nah, ini yang sering terjadi adalah konflik antar umat beragama, bahkan antara misalnya bahkan di kalangan masyarakat biasanya di momen-momen politik yang tadi yang saya bilang. Nah, itu biasanya ada konflik antara keluarga, antara dengan teman, itu hanya beda pandangan antara politik dan agama. Nah, bagaimana caranya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai toleransi tersebut? Nah, disitulah perlunya ada moderasi beragama. Nah, di sini manfaat toleransi bagi masyarakat pertama adalah munculnya keharmonisan sosial. Jika kita saling toleransi, saling memahami, maka terjadilah keharmonisan dalam lingkungan sosial. Dan yang kedua adalah kemajuan bangsa. Jadi, dengan kemajuan bangsa, masyarakat yang toleransi lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan bersama, tidak lagi mencari dampak negatifnya. Dan yang ketiga adalah kekayaan budaya. Dengan adanya toleransi memungkinkan pertukaran budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat negara Indonesia. Nah, itulah manfaat toleransi dalam moderasi beragama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga negara Indonesia jauh lebih baik dengan adanya moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.